Negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang pernah menjadi negara komunis. Gimana dengan Indonesia? Channel Cah Solo. Bismillah, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Yo guys, doktrin komunisme adalah doktrin politik, sosial, filosofis, dan ekonomi yang bertujuan menggantikan ekonomi berdasarkan keuntungan pribadi dengan kepemilikan bersama untuk produksi-produksi besar. Selama abad ke-20, hampir sepertiga penduduk dunia hidup di bawah aturan komunis, dan sistem komunis diterapkan di beberapa negara, kebanyakan termasuk dalam Uni Soviet. Namun ekonomi Uni Soviet terbukti tidak efisien sehingga negara itu runtuh pada awal tahun 90-an. Di antara negara-negara komunis yang pernah eksis, beberapa di antaranya adalah negara berpenduduk mayoritas muslim. Berikut di antaranya. 1. Albania. Albania adalah salah satu negara berpenduduk mayoritas muslim di benua Eropa, tepatnya di semenanjung Balkan. Dari sekitar 3 juta penduduknya, 70% diantaranya adalah kaum muslimin. Pada masa Perang Dunia Kedua, masyarakat Albania berusaha mempertahankan negaranya dari serangan Italia dan Jerman. Saat itu muncullah pahlawan yang bernama Enver Hoxha, namun dia adalah kader komunis pro-Uni Soviet. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Enver Hoxha memproklamasikan Republik Rakyat Albania yang berhaluan komunis. Praktek-praktek agama mulai dibatasi di negara yang baru ini. Tokoh-tokoh agama ditangkapi, bahkan pada tahun 1967, Enver Hoxha mendeklarasikan Albania sebagai negara pertama di dunia yang menganut paham ateis. Ribuan masjid, gereja, madrasah, dan tempat ibadah lainnya dihancurkan. Kehidupan keagamaan sangat ditekan pada masa pemerintahan Enver Hoxha hingga dia meninggal dunia pada tahun 1985. Setelah Enver Hoxha mati, komunis semakin melemah di Albania. Kemudian pada tahun 90-an negara ini pun menganut paham demokrasi dan aktivitas keagamaan, dan masjid-masjid juga gereja kembali terbuka setelah puluhan tahun terkungkung. 2. Yaman Selatan. Ya guys, negara Yaman yang sekarang adalah gabungan antara dua negara, yakni Kerajaan Yaman Utara dan negara Republik Demokratik Rakyat Yaman Selatan yang merdeka dari Inggris pada tahun 1967, dan Yaman Selatan ini adalah satu-satunya negara Arab yang pernah menganut paham komunis di negaranya. Sejak merdeka, Yaman Selatan banyak menerima dana bantuan dari Uni Soviet. Lalu pada tahun 1972, Yaman Selatan yang didukung Uni Soviet ini terlibat konflik dengan negara tetangganya, yakni Yaman Utara yang didukung oleh Arab Saudi. Konflik singkat ini berujung perdamaian yang kemudian membuka jalan bagi unifikasi antara Yaman Selatan dan Yaman Utara menjadi satu negara. Usaha-usaha unifikasi Yaman semakin dipupuk, kemudian pada tahun 1990 Republik Yaman yang bersatu diproklamasikan sehingga pemerintahan komunis Yaman Selatan pun tidak berlaku lagi. 3. Afghanistan. Tak disangka Afghanistan yang merupakan negara Islam ini pernah dikuasai pemerintahan rezim komunis antara tahun 1978 hingga tahun 1992. Berawal dari kudeta tahun 1978, Nur Muhammad Taraki menguasai Afghanistan yang didukung oleh Uni Soviet. Karena beberapa faktor, kemudian Uni Soviet menginvasi Afghanistan pada tahun 1979. Setelah itu negeri ini dilanda konflik berkepanjangan dan tentara komunis Uni Soviet pun menderita kekalahan pada tahun 1988 dan mereka pun pulang kampung ke negerinya. Kemudian pada tahun 1990, negara Afghanistan dideklarasikan menjadi sebuah negara Republik Islam Afghanistan
dan meninggalkan paham komunis. 4. Azerbaijan. Azerbaijan adalah negara berpenduduk rumpun Turki berbangsa Azeri yang terletak di Kaukasus di tepi Laut Kaspia. Masyarakat di negeri ini telah menganut Islam sejak awal, namun sayang pada abad ke-19 negeri Azerbaijan takluk di bawah Kekaisaran Rusia. Saat Kekaisaran Rusia hancur dan berubah menjadi negara komunis Uni Soviet, Azerbaijan sempat memerdekakan diri dan menjadi sebuah republik demokrasi yang sayang sekali hanya bertahan selama 2 tahun saja, karena setelah itu Azerbaijan diinvasi oleh Uni Soviet. Pada masa pemerintahan rezim komunis, Azerbaijan yang lebih dari 90% penduduknya beragama Islam ini, keadaan keagamaan benar-benar ditekan, masjid-masjid ditutup, dan ekspresi keagamaan dilarang untuk ditampilkan di depan umum. Setelah Uni Soviet runtuh, negara Azerbaijan pun memerdekakan diri pada tahun 1991. Berakhirnya rezim komunis membuat dakwah Islam bisa tumbuh di negara ini. Kini Azerbaijan menjadi salah satu negara yang kaya dan makmur karena tambang minyak bumi dan gas alamnya. 5. Uzbekistan. Uzbekistan adalah negara muslim sejak awal, namun sayang sekali pada abad ke-19 Uzbekistan jatuh ke tangan Kekaisaran Rusia. Saat Kekaisaran Rusia runtuh dan menjadi negara Uni Soviet, negeri ini pun menjelma menjadi Republik Sosialis Soviet Uzbekistan yang berada di bawah Uni Soviet. Di masa rezim Uni Soviet, kehidupan keagamaan Islam sangat ditekan, banyak masjid-masjid, gerakan keislaman dan simbol-simbol keislaman dilarang, dan selama pemerintahan Yosef Stalin banyak umat Islam Uzbekistan yang menjadi korban deportasi massal. Setelah puluhan tahun Islam tidak dipraktikkan secara terbuka di negeri ini, pada tahun 1991 Uzbekistan memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet. Perlahan umat Islam pun mulai menunjukkan geliatnya. Masjid-masjid dan kegiatan keislaman pun mulai berkembang, namun sayang setelah merdeka Uzbekistan dikuasai oleh seorang diktator yang bernama Islam Karimov. Karimov berkuasa cukup lama dan cukup membatasi ruang gerak keislaman di negeri ini. 6. Kazakhstan. Kazakhstan memproklamasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet pada tahun 1991. Pada abad ke-18 wilayah ini dikuasai oleh Kekaisaran Rusia, dan setelah kekaisaran ini runtuh, komunis menang di Rusia dan Uni Soviet berdiri. Sejak tahun 1920, Kazakhstan dijadikan salah satu dari 15 negara yang tergabung dalam Uni Soviet. Selama masa penguasaan rezim komunis Uni Soviet, Kazakhstan mengalami kemunduran dalam bidang keagamaan. Masjid-masjid dan madrasah banyak yang ditutup atau dibatasi. Dan seiring dengan bubarnya Uni Soviet pada awal dekade 90-an, Kazakhstan pun memerdekakan diri dan menjadi negara yang berbentuk republik. Setelah itu, kegiatan keislaman pun berkembang kembali. Pemerintahan negara muslim kaya minyak ini pun juga turut membangun masjid-masjid yang megah di seluruh penjuru negeri, walaupun beberapa praktek keagamaan Islam sedikit dibatasi. 7. Turkmenistan. Turkmenistan adalah negeri muslim kuno yang kemudian jatuh ke tangan Kekaisaran Rusia, dan revolusi Oktober 1917 di Rusia menyebabkan berdirinya Republik Sosialis Soviet Turkmenistan di negeri ini. Pemerintahan rezim komunis membawa perubahan besar bagi bangsa Turkmen. Bangsa Turkmen didorong untuk sekuler. Kehidupan Islami bangsa Turkmen pun dirubah dan dipaksa untuk mengadaptasi cara hidup Eropa. Rezim komunis Soviet menutup sebagian besar masjid dan sekolah-sekolah agama. Buku-buku berbahasa Arab dibakari dan Muslim tidak diizinkan menjadi pejabat publik. Setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 90-an, Turkmenistan pun meraih kemerdekaan. Namun sayang negeri itu dipimpin oleh seorang diktator yang bernama Sapar Murad Niyazov.
Dia berkuasa seperti diktator komunis. Saat dia meninggal pada tahun 2000-an, dia diganti oleh pengganti yang memerintah tidak jauh beda dari pemerintahan sebelumnya, yakni pimpinan Presiden Gurbanguly Berdimuhamedov. Turkmenistan saat ini bahkan dijuluki sebagai Korea Utara kedua. Negeri ini hingga kini masih dipimpin oleh pemerintahan yang paling korup dan paling represif di dunia. 8. Tajikistan. Yuk guys, Tajikistan adalah sebuah negara mayoritas muslim di Asia Tengah. Negara yang berbatasan dengan Afghanistan ini berbangsa Tajik, bangsa yang sama dengan bangsa Persia namun beragama Islam Sunni. Di paruh awal abad 20, Tajikistan dikuasai oleh Uni Soviet yang menerapkan paham komunis di negara ini. Pada masa penguasaan Uni Soviet itu, praktek-praktek keagamaan Islam sangat dibatasi di Tajikistan. Setelah Uni Soviet runtuh, pada awal dekade 90-an, Tajikistan memerdekakan diri. Pasca kemerdekaan hingga saat ini, Tajikistan masih dikuasai oleh rezim sekuler yang diktator. Masih ada pembatasan praktek-praktek keagamaan Islam dan hingga saat ini Tajikistan masih berkubang dengan kemiskinan. 9. Kirgistan. Kirgistan adalah sebuah negara muslim di Asia Tengah yang pernah dikuasai oleh Uni Soviet. Uni Soviet menguasai Kirgistan pada paruh awal abad 20 dan setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Tajikistan memerdekakan diri. Setelah merdeka, Islam bisa berkembang kembali di Kirgistan bila pada masa Uni Soviet hanya ada 39 masjid di seluruh Kirgistan. Setelah merdeka terdapat lebih dari 2.700 masjid di seluruh negara. Ratusan madrasah pun juga kembali dibuka. Konstitusi Kirgistan memang tidak menyebutkan Islam sebagai agama negara, tetapi kehidupan masyarakat Kirgistan sangat kental akan nuansa keislaman pada saat ini. 10. Somalia. Somalia adalah sebuah negara di tanduk Afrika yang berpenduduk mayoritas Muslim. Negara ini sempat berubah menjadi negara sosialis komunis setelah Jenderal Siad Barre mengkudeta pemerintahan Somalia pada tahun 1969 dan negara yang dinamai dengan Republik Demokratik Somali itu bertahan selama 21 tahun berikutnya dan runtuh pada tahun 1991 akibat Perang Saudara. Bagaimana dengan Indonesia? Ya, Indonesia pada akhir pemerintahan masa Presiden Soekarno meskipun tidak menjadi negara komunis namun sempat mengakomodir paham komunis di pemerintahan. Presiden Soekarno mengeluarkan semboyan Nasakom yang merupakan singkatan dari Nasionalis, Agama, dan Komunis. Namun konsep Nasakom di pemerintahan Indonesia berakhir pada tahun 1965 setelah Partai Komunis Indonesia gagal mengkudeta pemerintahan Indonesia. Itu tadi guys pembahasan singkat tentang negara-negara Muslim yang pernah dikuasai oleh paham komunis. Thanks for watching, terima kasih, alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.